presentasi. Monggo Pak. Wah, mantap Pak. Baik, izin Pak, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengizin Bapak, Mas ini yang lama, baik, yang baru ini. Pak Suhan. Yang baru ini Pak. Ya, Pak Nur Suhan. Kopi di sini tuh. Berwijaya. Ya, sambil menunggu persiapan saya mau promosi lagi bahwa nanti berbeda dengan KPDI yang lain, kali ini ternyata ada anggaran yang disisihkan oleh panitia Solo untuk memberikan door prize gitu. Jadi silakan diundang teman-temannya yang lagi belum hadir untuk hadir ke ruangan. Oh belum, oke. Iya. Dan nanti malam, sehingga saya belum tahu detail mekanismenya, tapi angkanya yang tadi saya sebut tadi 15, saking saya nggak percaya maka saya sebutnya 5 kan dari tadi, antara 5 sampai 15, tapi yang saya dengar 15 juta akan jadi door prize, akan dibagikan seperti apa, berapa banyaknya dan sebagainya saya belum tahu detailnya, tapi nanti malam itu akan dibagikan gitu. Jadi kasih semangat temannya untuk hadir, karena saya duga itu salah satu poin yang bakal dinilai nantinya untuk mendapatkan door prize. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya, pada sesi ini saya Nur Subhan, tim IT dari Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, berkesempatan dan menyampaikan judul pemanfaatkan IoT di perpustakaan dan perkembangannya. Baik, next Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, belum waktunya dikeluarkan, jangan dikeluarkan. Ceritanya seperti itu dulu ini. Dunia adalah saling berhubungan. Ada yang membantah Bapak Ibu. Di ruangan ini yang nggak punya HP angkat tangan. Alhamdulillah angkat tangan, pegang kepala Bapak Ibu sekalian. Ya, HP ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari yang menghubungkan dunia. Kami bukan kebetulan, bagian dari tugas kami adalah untuk membantu program studi untuk akreditasi internasional dan nasional, sering terkendala ketika berhubungan dengan jurnal. Oleh sebab itu kami berpikir bagaimana kalau pemanfaatannya sisi yang lain, yaitu IoT. Apa sih IoT itu? Dalam konteksnya, mohon izin Bapak Ibu sekalian sekali lagi, untuk berbicara tentang IoT ini, tolong mungkin para pustakawan jangan sampai berpikir begini, kalau pada akhirnya seluruh teknologi, mungkin pustakawan nanti digeser, bukan Bapak Ibu sekalian. Dan nanti kalau mau ngurus kepangkatannya seperti apa, terus karir saya bagaimana, itu urusannya jadi panjang. Oleh sebab itu kalau kita berbicara teknologi, untuk sementara itu ditaruh di sebelah, karena pada akhirnya kalaupun kita mainan HP, sesungguhnya kita sudah dijajah sama teknologi itu sendiri. Bayangkan kalau memang Ibu dulu, kalau mungkin kebetulan saya umur 52 Bapak Ibu sekalian, kalaupun dulu saya berpikir 25 tahun yang lalu, kalau ada orang duduk di sini, berikutnya cerita, Jalan Selamat Riyadi sekarang macet, Ibu kira-kira apa pemahamannya? Orangnya duduk di sini loh, oh paranormal dia. Apalagi sekarang tidak usah Bu, lihat Google Map langsung ketahuan. Nah, ke depan mungkin akan terjadi bahwasanya seluruh dokumen, Ibu tadi pemateri mulai dari awal kemarin sampai tadi disampaikan luar biasa. Satu hal yang memang kurang di Indonesia itu nanti kita mau bahas. Memang gini Bu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengatakan dunia dalam saling berhubungan, mohon maaf, kita memang harus nyoba ide gila, karena tetangga kita sudah gila. Bagaimana sih mengkomunikasikan itu nanti? Next Mas. Mungkin saya bacakan sedikit. Pemustaka dengan tetap manfaatkan kanal-kanal jurnal, ada kata kuncinya adalah di situ adalah
tetap bisa mengakses informasi instan. Presentasi, monggo Pak. Wah, mantap Pak. Baik, izin Pak, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengizin Bapak, Mas ini yang lama, baik, yang baru ini. Pak Suhan. Yang baru ini Pak. Ya, Pak Nur Suhan. Kopi di sini tuh. Brawijaya. Ya, sambil menunggu persiapan saya mau promosi lagi bahwa nanti berbeda dengan KPDI yang lain, kali ini ternyata ada anggaran yang disisihkan oleh panitia Solo untuk memberikan door prize gitu. Jadi silakan diundang teman-temannya yang lagi belum hadir untuk hadir ke ruangan. Oh belum, oke. Iya. Dan nanti malam, sehingga saya belum tahu detail mekanismenya, tapi angkanya yang tadi saya sebut tadi 15, saking saya nggak percaya maka saya sebutnya 5 kan dari tadi, antara 5 sampai 15, tapi yang saya dengar 15 juta yang akan jadi door prize, akan dibagikan seperti apa, berapa banyaknya dan sebagainya saya belum tahu detailnya, tapi nanti malam itu akan dibagikan gitu. Jadi kasih semangat temannya untuk hadir, karena saya duga itu salah satu poin yang bakal dinilai nantinya untuk mendapatkan door prize. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya, pada sesi ini saya Nur Subhan, tim IT dari Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, berkesempatan dan menyampaikan judul pemanfaatkan IoT di perpustakaan dan perkembangannya. Baik, next Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, belum waktunya dikeluarkan, jangan dikeluarkan. Ceritanya seperti itu dulu ini. Dunia adalah saling berhubungan. Ada yang membantah Bapak Ibu. Di ruangan ini yang tidak punya HP angkat tangan. Alhamdulillah angkat tangan, pegang kepala Bapak Ibu sekalian. Ya, HP ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari yang menghubungkan dunia. Kami bukan kebetulan, bagian dari tugas kami adalah untuk membantu program studi untuk akreditasi internasional dan nasional, sering terkendala ketika berhubungan dengan jurnal. Oleh sebab itu kami berpikir bagaimana kalau pemanfaatannya sisi yang lain, yaitu IoT. Apa sih IoT itu? Dalam konteksnya, mohon izin Bapak Ibu sekalian sekali lagi, untuk berbicara tentang IoT ini, tolong mungkin para pustakawan jangan sampai berpikir begini. Kalau pada akhirnya seluruh teknologi, mungkin pustakawan nanti digeser, bukan Bapak Ibu sekalian. Dan nanti kalau mau ngurus kepangkatannya seperti apa, terus karir saya bagaimana, itu urusannya jadi panjang. Oleh sebab itu kalau kita berbicara teknologi, untuk sementara itu ditaruh di sebelah. Karena pada akhirnya, kalaupun kita mainan HP, sesungguhnya kita sudah dijajah sama teknologi itu sendiri. Bayangkan kalau memang ibu dulu, kalau mungkin kebetulan saya umur 52 Bapak Ibu sekalian, kalaupun dulu saya berpikir 25 tahun yang lalu, kalau ada orang duduk di sini, berikutnya cerita, Jalan Selamat Riyadi sekarang macet, ibu kira-kira apa pemahamannya? Orangnya duduk di sini loh, paranormal dia. Para apa lagi? Sekarang tidak usah Bu, lihat Google Map langsung ketahuan. Nah, ke depan mungkin akan terjadi bahwasanya seluruh dokumen, Ibu tadi pemateri mulai dari awal kemarin sampai tadi disampaikan luar biasa. Satu hal yang memang kurang di Indonesia itu nanti kita mau bahas. Memang gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengatakan dunia dalam saling berhubungan, mohon maaf, kita memang harus nyoba ide gila, karena tetangga kita sudah gila. Bagaimana sih mengkomunikasikan itu nanti? Next Mas. Mungkin saya bacakan sedikit. Pemustaka dengan tetap manfaatkan kanal-kanal jurnal
Ada kata kuncinya adalah di situ adalah tetap bisa mengakses informasi instan dan jarak jauh dengan kolaborasi. Ini permasalahan utama di Indonesia, Bapak Ibu. Perusahaan pertama yang tadi presentasi dengan perusahaan kedua yang tadi presentasi, perusahaan ketiga yang presentasi tidak pernah berpikir kolaborasi. Jadi jalan sendiri-sendiri, ini yang jadi masalah. Baik, Bapak Ibu, kita teruskan. Next, Mas. Ini adalah konstruksi arsitektur IoT. Mau tidak mau, ya harus mau Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak bisa menghindarkan HP ini. Kita bisa bayangkan kalau suatu saat perpustakaan itu ada di HP kita ini. Kita mau apa saja bisa di sini. Mohon maaf, 20 tahun yang lalu, kalau kita mungkin jalan-jalan supermarket yang dilihat pertama adalah kulkas. Bayangkan nanti di sini, di sini, di sini, di sini. Sekarang kulkasnya ada di sini, Bapak Ibu. Kita mau transaksi pakai ini, kita mau beli pakai ini, semuanya pakai. Luar biasa. Apalagi kita sudah masuk di dalam teknologi yang tidak sengaja kita sudah menggunakan teknologi tinggi. Anehnya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, Bapak Ibu pakai HP ini mulai kapan? Coba dicek. Katakanlah tahun X. Ketika tahun X tersebut Bapak beli HP, apa yang kepikiran Ibu? Ya beli HP, Bapak Ibu. Pakai uang, ya. Setelah itu apa? Langsung dinyalakan. Setelah itu apa? Dipenek jadi katanya. Sama sekali tidak dibaca buku pedoman HP itu sendiri. Inilah kita. Fungsinya untuk apa sih sebenarnya, Bapak Ibu sekalian? Padahal di sana ada ketentuan-ketentuan bersyarat yang diikuti, luar biasa. Jadi kita kalau mau berbicara, kemarin disinggung, ada nggak HP yang milik Abdurrahman? Nggak ada juga. Ada Oppo, ada Oppo, ada apa lagi nanti munculnya. Ya salah sendiri kita sudah dijajah itu. Tanpa tidak sengaja juga posisi panjenengan ada di sini dinyalakan, diketahui orang lain. Mohon maaf Bu, bangun tidur bukan ku terus mandi, ku terus lihat HP sekarang. Ya enggak tahu mau bantah silahkan deh. Kadang-kadang bangun tidur lihat dulu HP. Dulu lagunya kan gitu, bangun tidur ku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi, katanya begitu. Sekarang lagunya sudah diganti, bangun tidurku terus lihat HP, jangan lupa WA teman-temannya, kan gitu. Baik, next Mas. Ini komponennya. Tadi slide sebelumnya, mau tidak mau kita nanti e-book atau perpustakaan itu adalah masuk di big datanya. Kita tidak bisa menghindar. Program studi yang sekarang di-create untuk program perpustakaan sudah digandeng dengan perpustakaan dan sains informasi. Jadi tidak bisa kita berbicara hanya masalah perpustakaan, bagaimana reservasi, bagaimana mengembalikan, bagaimana menata. Tadi saya lihat kemarin teknologi RFID. RFID itu kalau digerakkan, mohon maaf Bapak Ibu, kalau digerakkan sensor, berikutnya digerakkan rod motor, ya jadinya ya seperti itu. Tadi mungkin Bapak Ibu tidak bisa bayangkan tadi. Kok bisa ya tahu ya, ditimbang begini ada 3 buku. Ibu tahu nggak rumusnya kira-kira Bapak Ibu sekalian? Hanya koordinatnya yang dipakai, berat saja sudah tahu. Oh ini buku ini, sehingga diidentifikasi begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan ditemukan tadi ya, ada buku, oh iya dipenek-penek. Bapak Ibu sekalian, perpustakaan tidak hanya ke depan ada 2, yang satu ada informasi, satu adalah pengelolaan media. Mau tidak mau, bukan tidak mungkin nanti buku yang ada di perpustakaan kita yang mungkin 3 lantai, mungkin 5 lantai habis berubah jadi e-book semua. Kalau sekarang kita berpikir, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya lihat Bu di depan, mulai jurnal A, B, C, D, E, semua Bapak Ibu, jangan lupa pakai bayar dulu. Ada yang gratis Bu, trial, setelah di trial bayar. Ini kejadiannya, nanti kita coba habis di belakang. Karena memang regulasi pemerintah kita, mohon maaf, di Indonesia saja yang beli pakai data kan, di luar negeri kan tidak pakai data. Teman di Jepang tidak pakai. Masuk bandara bisa internetan sudah. Kita mau internetan pakai data dulu dong. Mulai 15.000, 50.000 sampai sekian ribu. Kalau nggak begitu, nggak hidup. Mohon maaf Bapak, kalau kita ke restoran sama istri, kita suruh milih HP tertinggal apa istri yang tertinggal.
Jangan-jangan istri nggak apa-apa Pak, tertinggal Pak, nanti bisa datang sendiri naik Grab. Tapi kalau HP tertinggal Pak, ayah HP kata orang Malang ya, bahaya ya, nanti bisa dilihat sembarangnya. Ini yang sudah dibaca gitu Bapak Ibu sekalian. Baik, ini ada komponennya. Begitu komponen mulai device sampai semua interface, semuanya pakai data. Jadi Bapak Ibu sekalian, data saintifik nanti luar biasa. Tapi ingat, tidak bisa hanya data saja, informasi harus dikemas bisa manfaat. Next Mas. Next. Ya, Internet of Things. Apa yang di-think? Itu yang penting Bapak Ibu. Kalau sekian waktu, sekian tahun yang sudah ada IoT, itu pemanfaatannya mesti melalui sensor, mesti melalui suhu, mesti melalui kelembapan dan sebagainya, and so on. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu mengetahui kemacetan apa dari suhu, tidak. Bapak Ibu tidak sadar ketika HP Ibu nyala di wilayah itu terekam oleh satelit, maka diketahuilah kepadatan HP itu nyala. Jadi kalau di daerah itu misalkan, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kompak ada di Jalan Selamat Riyadi, yuk kita HP-nya kita taruh di sini, kita Jalan Selamat Riyadi, maka tidak macet. Kenapa? HP-nya tertinggal di sini. HP ini yang membuat kita diketahui macet. Nah kalau itu dirubah sekarang, dari kami berpikir di tim IT perpustakaan itu begini Bapak Ibu, apa sih yang kita harus lakukan ketika seorang mahasiswa perpustakaan itu akan berisi oleh mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir. Betapa sakit hatinya Bu, sakit hati betul. Di kami, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di perpustakaan Brawijaya 11, sekian M untuk menulis jurnal. Untungnya kami tidak ditanya sama rektor, 11, sekian M untuk jurnal, baliknya apa? Kata orang Jawa itu baliknya apa? Untungnya apa? Ngeluh Bu kami Bapak Ibu sekalian. Untungnya alhamdulillah kami tidak ditanya. Kalau kamu ditanya tidak bisa jawab itu. Di perpustakaan kami hotspot yang paling cepat karena memang kami berikan akses itu. Anehnya mahasiswa kita juga tidak melihatkan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, memang kita menggunakan konsep local host, yes. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi, itu adalah kendala utamanya itu. Saya katakan di sana ada apapun yang dihubungkan internet dan diintegrasikan. Bu, Bapak Ibu sekalian, takut enggak Bapak Ibu diintegrasikan? Enggak sekarang itu. Bapak sama Bapak diintegrasikan. Enggak takut juga, Ibu sama Ibu juga diintegrasikan. Dibalik juga enggak takut sekarang ini. Makanya kemarin disenggung, kalau gibah dulu pakai mulut, sekarang pakai jari. Itu sudah gibah jadi akhirnya. Ternyata nyari dosa dengan jari sekarang ini, nggak pakai lisan sekarang, kan itu. Bapak sekalian, next Mas. Baik, apa kerangkanya? Kerangka itunya adalah meningkatkan dan dapat dikembangkan di perpustakaan. Apa yang dikembangkan ya? Bapak sekalian, kita kepingin mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir. Ada mahasiswa, ada dosen, mahasiswa, mohon maaf, dosen S1, sekolah S1, S2, S3. Setiap kali datang konsultasi atau misalkan menanyakan jurnal, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pemahamannya tentang jurnal itu selalu bilang judul, subjek, mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi, mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud melawan kata subjek Bapak Ibu, sebenarnya tidak. Tapi pada akhirnya nanti kita hanya dipaksa oleh teknologi itu begini, Anda mau apa? Nyari apa? Yang kedua, kalau ada dua kata konten, maaf, ada dua kata, Anda menggunakan fungsi apa? And, or, XOR untuk mencari sesuatu yang kita mau cari. Ini dalam insya Allah bulan depan Bu, kami juga melakukan pendampingan terhadap Bapak Ibu dosen untuk menguji coba seperti itu. Misalkan manajemen N syariah, apa bedanya kalau manajemen OR syariah? Apa bedanya? Sama sekali tidak mengerti. Ini jadi masalah yang lebih dalam lagi. Nah, IoT nanti akan menjembatani itu. Artinya kita berharap suatu desain, kalau saya perlu satu ini, asalkan itu diskrit, maka substansi jurnal itu langsung ditampilkan tanpa diminta. Jadi kami nanti, mohon maaf Bapak Ibu, kami tampilkan 2 tahap di sini, yang 3 tahap ada di
Untas Brawijaya Bapak Ibu sekalian ya. Ini memang strateginya cara seperti itu Bapak Ibu. Baik, yang ketiga Mas, next. Ya, ada intro Bapak Ibu sekalian. Intro itu adalah pemahaman adalah kalau disetujui disepakati untuk bermacam-macam jalur. Ini masalah di Indonesia tidak bisa jalan. Disepakati. Jadi sepakati itu begini Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Coba ditanya presentasi mulai kemarin sampai tadi terakhir yang menyampaikan alat, pernahkah duduk bareng? Berikutnya disepakati, yuk kita kerja bersama, kita dengan bikin api, koneksi satu dengan yang lain, pastilah lebih indah. Tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Kelemahan di Indonesia jalan sendiri-sendiri. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Mohon maaf. Data kependudukan di kecamatan, di kelurahan, di Dukcapil itu punya sendiri-sendiri. Ada yang dicatat, ada yang dibukukan. Ya luar biasa lah Indonesia ini. Katanya apa? Loh, itu nyambut gayanya apa? Oh, termasuk berarti pekerjaannya mencatat. Luar biasa nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, ke depan, kalaupun jangan pernah berpikir begini Bapak Ibu. Dengan adanya teknologi tinggi, berikutnya pustakawan kerjanya apa? Jangan. Justru ke depan memang pustakawan harus juga mengupgrade dirinya berubah. Mengupgrade dirinya untuk memahami konteks informasi, mengolah media dengan baik. Itu suatu tuntutan. Kita tidak bisa menghindar. Bapak Ibu sekalian yang punya anak, misalkan umur mulai katakanlah enggak usah katakan 12 tahun sampai 14 tahun. Pinteran anak-anak apa Bapak Ibu pegang mengolah HP ini? Jangan-jangan pinteran anak Bapak Ibu sekalian termasuk saya. Nah, kalau gini bagaimana? Ayah gitu aja nggak bisa. Padahal anak saya nggak baca. Bedanya apa? Saya mengenal HP ini umur berapa? Anak saya yang mengenal HP umur berapa? Itu lebih yang jadi kunci. Tahun 2004 saya pakai flash disk, itu paling mahal karena harga flash disk 250.000 waktu itu. Saya gantungkan, ditanya apa itu Pak Nur flash disk, makanan apa, gedang goreng, saya bilang gitu. Kenapa? Karena beda mikirnya, itu pakai disket sudah. Ini adalah pendekatannya. Ke depan tidak bisa menghindar Bapak Ibu sekalian, bahwasanya teknologi tidak bisa dihindarkan lagi. Jangan sampai begini, kekeh. Kata orang Jawa itu kekeh apa ya, kekeh itu? Ya kekeh lah. Pokoknya perpustakaan adalah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan. Yuk kita bergeser bersama. Tidak usah khawatir, pemerintah tidak akan melepas begitu saja kok. Oke, tuh next Mas. Yes, perpustakaan IoT dan perkembangan IoT dan perpustakaan. Next Mas. Ya, ini adalah direncanakan dengan konsep platform dan intro dan pengendalian otomasi secara cepat. Ada kata otomasi secara cepat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kalau Bapak Ibu sekalian mau ngecek anak kita dengan apa? Kalau kita nggak usah WA dia, cukup dilihat. Oh, anak saya online. Langsung ditanya, Duk, kok belum tidur toh? Katanya anaknya, Bapak kok tahu? Nggak usah tanya yang seperti itu. Nggak usah tanya. Wah, anaknya lebih pintar lagi. Anaknya lebih pintar lagi. Dibikin aja dikunci sama dia. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekali Bapak Ibu ketinggalan, dikadalin sama anak-anak sendiri nanti sini. Kita tidak bisa menghindari itu kan. Itu sederhana banget. Bagaimana dengan perpustakaan yang sebenarnya kita kepingin banyak dapat, kepingin banyak dapat. Jadi seorang mahasiswa, jadi jangan salah begini Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf ini. Ketika konsultasi seorang mahasiswa S1, S2, S3, profesornya bilang, coret-coret kembalikan. Coret-coret kembalikan. Terus ditanya, Prof kenapa dicoret? Pokoknya dicoret. Revisi. Nggak berani ditantang profesornya. Prof, apakah betul ilmu saya ini terbaru apa tidak? Nggak berani juga. Pokoknya dicoret. Karena mencoret itu bagian dari kekerenan. Seret. Nah, nggak tahu itu ilmu apa itu. Itu yang saya tahu Bapak Ibu sekalian. Dengan IoT nanti akan bergeser. Ini profesornya kalau nggak belajar ayahab ini kata orang Malang ini nanti. Bahaya nanti ini. Mahasiswanya jadi pinter. Prof yang itu sudah selesai, itu sudah nggak laku. Musok tah. Nah, gini Prof belajar bersama aja sama saya nanti jadi urusan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini kejadian.
Sungguh pun kejadian. Jadi kalau kami mendampingi adik-adik mahasiswa magang, Bapak Ibu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, magang di perpustakaan UB sekian waktu ditanya kurangnya apa dek, maaf Pak, ini sirkuitnya kurang Pak, harusnya ada penataan ini Pak, harusnya ada tempat duduk begini Pak. Subhanallah, dek, di sini kalau ada bagaimana? Loh, ya toh Pak, loh ya apa sih ini? Jadi kita masih berpikir ini tata letak datang terletak saja ini. Ini kasihan adik-adik kita Bapak Ibu sekalian. Universitas Kristen Setia Wacana sudah, mohon maaf saya sebut aja, nggak apa-apa, sudah melakukan terobosan bahwasanya dengan teknologi informasi itu mendukung perpustakaan itu sendiri, nggak usah khawatir. Malah ada di fakultas, di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi perpustakaan itu. Jadi nyaris bergeser. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang pustakawan nggak usah takut. Kok nasib saya bagaimana? Memang begini Bapak Ibu sekalian, ini bocorannya ini. Memang kalau dipaksakan yang NIP 130 dulu 130, ada 131, itu kalau dipaksakan biasanya terakhir inteknya marah pokoknya wis. Pokok dalil marah, dengan marah diam katanya. Padahal tidak begitu. Ya kita harus berkembang memang. Tuntutannya seperti itu. Ya. Jadi teknologi itu akan pengendalian seperti itu, secara otomasi. Ingat ada pengendalian dan secara otomasi. Namanya otomasi suatu saat begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin didemokan kembalikan buku tanggal sekian, nanti ada nota, suatu saat dibalik Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini. Pinjamnya tanggal sekian, pas kembalikan langsung kembali sendiri. Sudah tidak bisa dibaca lagi. Mau diapakan? Kalau sudah pakai buku kan seperti itu. Sekarang dipinjam 5 hari lagi sudah tidak bisa dibaca lagi. Loh, waktunya kembali toh, ya nggak bisa dimasalah. Coba itu digeser. Mohon maaf, waktunya sudah mau selesai. Mohon maaf, masih 3 slide Bapak, makanya tadi saya pusing Pak menyampaikannya. Baik, next Mas. Perpustakaan adalah sebuah aset ilmiah. Ini sebenarnya belakangnya ada 15 slide Bapak Ibu. Saya waktu diberitahu 15 menit itu saya mikir dari mana saya nerangkannya, karena sudah konsep IoT itu tidak bisa ditolak. Jadi karena aset kita itu sangat banyak, kita masih berpikir bagaimana meminjam terus mengembalikan, tapi tidak pernah berpikir isinya itu untuk manfaat kesejahteraan masyarakat seperti tagline kita ini, transformasi kesejahteraan. Jadi itu yang jadi pemikiran kami, bagaimana ya kalau kita mencari sesuatu, kita bangga dengan mencari manajemen 3000 jurnal, bangga sekali. Tapi ketika didiskretkan hanya keluar 3, itu yang kita cari, itu yang kebalik cara mikirnya. Dengan teknologi nanti akan menjadi konsep manfaatnya itu lebih tampak. Next Mas, satu lagi ya Pak ya, izin ya Pak. Silakan Pak. Ya ini adalah interkoneksinya. Bahwasanya nanti diharapkan nanti akan bisa lebih nyaman, efisien dan lebih efektif. Bapak Ibu sekalian, mohon izin mungkin Bapak Kapus, Pak Purusnas, ini adalah sebuah lompatan kalau kita masuk IoT itu. Mohon maaf Prof, Pak, tim UB insya Allah sudah siap untuk menghandle IoT-nya. Karena kami punya tenaga ahli yang cukup untuk menghandle ini. Bagaimana cara menjadi nyaman? Kalau kemarin masih cerita ruang, ruang lagi ini, ruang lagi. Suatu saat gedung setinggi itu, perawatan sudah tinggi, biayanya sudah besar, tanya manfaatnya apa? Selesai. Nah ini kalau sudah berbicara manfaat, adalah outcome learning yang keluar. Bisa tidak mendukung menjadi percepatan mahasiswa S1, S2 lulus? Perpustakaan nanti jawabannya. Masih ditanya aja mahasiswanya, oh tidak bisa begitu. Jadi pemanfaatan baik dokumen jurnal, e-book dan sebagainya menjadi lebih manfaat lagi. Mungkin begitu ya Pak ya. Mohon izin nanti mudah-mudahan nanti kalau ada bisa dikopi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih